bagaimana perjalanan kasus pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu, saudara. Dan seperti kita tahu bahwa kasus yang bermula tahun 2012 ini sempat tak terdengar sekian lama hingga akhirnya mengejutkan publik di tahun ini karena berkaitan dengan sosok yang baru dideklarasikan sebagai bacawa pres Muhaimin Iskandar. Pengungkapan kasus ini semakin diperjelas dengan penggeledahan di Gedung A Kementerian Ketenagakerjaan pada 21 Agustus 2023. Kemudian berlanjut dengan surat pemanggilan Caimin yang disebut KPK dikirim pada tanggal 31 Agustus 2023. Yang berarti sebelum deklarasi tanggal 2 September 2023. Nah, KPK pun menyampaikan hal ini untuk menepis tudingan bahwa pemanggilan seolah-olah sengaja dilakukan tak lama setelah deklarasi baca pres bacawa pres. Panggilan itu merupakan yang pertama untuk Caimin pada 5 September 2023 lalu, di mana kemudian dijadwalkan ulang menjadi besok. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka, yakni 2 aparatur sipil negara dan 1 dari pihak swasta. Sekilas tentang sistem proteksi yang dipermasalahkan dalam hal ini, saudara, yakni merupakan sistem yang digunakan untuk pengelolaan data, proteksi TKI, sehingga dapat dilakukan pengawasan dan pengendalian. Saudara, bukan sekali ini saja sosok Caimin dikait-kaitkan dengan kasus korupsi di kementerian yang dipimpinnya kala itu. Ia sebelumnya juga pernah disangkut pautkan dengan sebuah kasus korupsi yang sempat menyita perhatian publik pada tahun 2011 lalu, yakni kasus korupsi proyek program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi yang populer dengan sebutan skandal kasus kardus durian. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa bawa-bawa kardus durian? Nah, pasalnya kasus itu terkuak setelah petugas KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 2 pegawai Kementerian Ketenagakerjaan kala itu tahun 2012. Dalam penangkapan itu, KPK menyita uang senilai 1,5 miliar rupiah, saudara, yang disimpan dalam kardus durian. Nah, sudah jelas kan arti dibalik istilah itu. Uang itu rencananya akan diberikan oleh seseorang dari pihak swasta ke sejumlah pejabat Kemenaker Trans sebagai komitmen fee untuk mendapatkan proyek di 4 kabupaten di Papua. Dan pada akhirnya 2 pegawai Kemenaker Trans itu dijatuhi vonis 3 tahun penjara. Sementara 1 orang dari pihak swasta dijatuhi hukuman 2,6 tahun penjara. Kembali disangkut pautkan dengan hukum, tentunya tak diinginkan oleh seorang Muhaimin Iskandar yang kini tengah berada dalam suatu pentas di panggung politik yang besar sebagai bacawa pres. KPK menjamin kasus ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa. Semoga saja KPK menepati janjinya untuk tidak menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan, tetapi semata-mata untuk menegakkan